Perkenalkan, nama saya Igusti Kedirmadi Satyabaskara dengan NIM 241 351 1069. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik merupakan proses penyesuaian nilai digital pada citra satelit agar merepresentasikan kondisi sebenarnya dari reflektasi permukaan bumi. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan gangguan atau kesalahan nilai pantulan cahaya yang disebabkan oleh faktor non-permukaan, seperti variasi sensor, pengaruh atmosfer, sudut pencahayaan matahari, serta waktu perekaman citra. Tujuan utama koreksi radiometrik ini yaitu untuk menghilangkan pengaruh atmosfer dan sensor, menstandarkan nilai spektral antar citra, meningkatkan kualitas visual citra, menyiapkan data untuk analisis lanjutan, serta memastikan konsistensi data. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ilham Alhamsyah dengan NIM 243511013. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kesalahan radiometrik pada citra satelit. Yang pertama itu atmosfer, itu menyebabkan partikel debu, uap air, dan gas menyerap serta menghambat energi elektromagnetik. Terus yang kedua, menyebabkan perbedaan antara energi yang diterima dan energi yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Yang ketiga itu efek umum yaitu haze, reduksi kontras dan distorsi warna. Yang kedua itu sensor. Sensornya ada tiga, itu ada kalibrasi sensor, gangguan elektronik menyebabkan noise atau variasi data digital atau IDN, dan yang ketiga itu perbedaan respon antar pixel atau stripping. Dan yang ketiga itu ada sudut matahari dan geometri pengambilan. Perbedaan sudut datang cahaya matahari dan sudut pandang sensor mempengaruhi tingkat pantulan atau reflektif. Dan yang kedua itu waktu perekaman dan yang ketiga efek bayangan saat pengambilan. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Paus Silvatari dengan NIM 24135111045. Di sini saya akan menjelaskan alasan koreksi radiometrik penting sebelum NDVI atau klasifikasi tutupan lahan. Yang pertama, menghilangkan pengaruh atmosfer. Karena koreksi radiometrik penting untuk mengurangi gangguan dari atmosfer seperti debu dan uap air yang mempengaruhi nilai reflektansinya. Dengan koreksi ini, data citra lebih akurat mencerminkan kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua, menyamakan kondisi pencahayaan. Perbedaan waktu perekaman dan posisi matahari dapat menyebabkan variasi kecerahan citra. Koreksi radiometrik menyesuaikan pengaruh pencahayaan agar nilai reflektansi tetap konsisten dan tidak menimbulkan kesalahan dalam analisis. Yang ketiga, menjamin konsistensi antar citra. Dalam analisis multitemporal, koreksi radiometrik membuat data dari waktu atau sensor berbeda dapat dibandingkan secara ilmiah karena nilai reflektansinya telah diseragamkan. Dan terakhir, meningkatkan akurasi klasifikasi. Nilai reflektasi yang sudah dikoreksi membuat perbedaan antar objek lebih jelas, sehingga hasil klasifikasi di tutupan lahan atau NDVI menjadi lebih tepat dan andal. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Iqbal Amrila dengan NIM 24135511052. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan tujuan koreksi geometrik. Koreksi geometrik adalah proses perbaikan posisi citra, satelit atau foto udara agar sesuai dengan koordinat sebenarnya di permukaan bumi, menghilangkan distorsi akibat sensor, topografi atau gerakan platform. Tujuan yang pertama, menghilangkan distorsi posisi objek. 2. Meningkatkan akurasi spasial citra. 3. Memungkinkan integrasi dengan peta atau data GIS lain. 4. Mempermudah analisis dan interpretasi. 5. Mendukung pembuatan peta tematik yang presisi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada autoretifikasi. Autoretifikasi adalah proses koreksi geometrik citra satelit atau foto udara untuk memperbaiki kesalahan geometrik yang disebabkan oleh pengaruh topografi, geometri sensor, dan kesalahan lainnya. Data pendukung yang diperlukan untuk proses autoretifikasi antara lain 1. Seperti digital elevation model yang digunakan untuk memperbaiki distorsi geometrik yang disebabkan oleh topografi. Yang kedua itu ada ground control point yang digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki posisi citra. Yang ketiga, independent control point, yaitu digunakan untuk memverifikasi akurasi hasil pemetaan.
Perkenalkan, nama saya Eva Nurhidayah dengan NIM awalan 24 dan akhiran 001. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara koreksi geometrik dan ortorektifikasi. Koreksi geometrik adalah proses memperbaiki posisi piksel agar sesuai dengan sistem koordinat peta, sedangkan ortorektifikasi adalah koreksi geometrik lanjutan yang juga memperhitungkan pengaruh topografi atau ketinggian medan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari koreksi geometrik adalah menghasilkan distorsi posisi akibat pergerakan sensor atau bentuk bumi. Sedangkan ortorektifikasi adalah bertujuan untuk menghasilkan citra orto yang benar secara spasial di permukaan bumi sebenarnya. Selanjutnya ada data yang dibutuhkan. Untuk koreksi geometrik, data yang dibutuhkan adalah titik koordinat tanah atau GCP dan peta referensi. Sedangkan ortorektifikasi adalah GCP dan DEM atau Digital Elevation Model. Selanjutnya, dari aspek faktor yang dipengaruhi untuk koreksi geometrik itu distorsi posisi dan orientasi citra. Sedangkan ortorektifikasi adalah distorsi posisi dan pengaruh relief atau elevasi. Selanjutnya, hasil akhir untuk koreksi geometrik, posisi objek lebih akurat tapi masih bisa meleset dari daerah berbukit. Untuk ortorektifikasi, posisi objek sangat akurat sesuai kondisi medan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah contoh aplikasi. Untuk koreksi dimetrik, penyesuaian posisi citra untuk overlay peta. Dan sedangkan untuk ortorektifikasi, pembuatan citra orto untuk pemetaan dan analisis spasial detail. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurahari Atanayasa dengan NIM 23135111041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak jika tidak dilakukan koreksi radiometrik. Yang pertama, nilai piksel tidak akurat. Jika koreksi radiometrik tidak dilakukan, nilai piksel pada citra tidak akan menggambarkan kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Nilai digital atau DN yang terekam masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti karakteristik sensor, sudut datang sinar matahari, dan kondisi atmosfer, sehingga pantauan yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua ada gangguan atmosfer. Kondisi atmosfer seperti kabut, asap, dan partikel debu dapat menyebabkan penyebaran, scattering, dan penyerapan absorpsi cahaya. Tanpa koreksi radiometrik, gangguan ini membuat citra tampak pucat, redup, atau berwarna tidak alami, sehingga sulit dibedakan antara objek yang sebenarnya. Yang ketiga ada kesalahan analisis. Analisis lanjutan seperti klasifikasi tutupan lahan, perhitungan indeks vegetasi, maupun deteksi perubahan akan menghasilkan kesalahan jika citra tidak dikoreksi secara radiometrik. Hal ini karena nilai spektral yang digunakan untuk membedakan jenis objek menjadi tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan dengan benar. Yang keempat, tidak dapat dibandingkan antar waktu atau sensor. Tanpa koreksi radiometrik, perbandingan antara citra yang diambil pada waktu atau sensor berbeda menjadi tidak valid. Perbedaan nilai pantulan bisa disebabkan oleh perbedaan pencahayaan atau kondisi atmosfer, bukan karena adanya perubahan nyata di permukaan bumi. Yang kelima ada kualitas visual menurun. Citra yang tidak dikoreksi radiometrik cenderung memiliki warna yang tidak konsisten, terlalu gelap, terlalu terang, atau keabu-abuan.
Hal ini menurunkan kualitas visual citra dan menyulitkan interpretasi secara manual. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Demansyuni Prasetyo Laksmi dengan NIM 24135111032. Di sini saya akan menjelaskan dampak jika tidak dilakukan koreksi geometrik atau ortorektifikasi. Yang pertama, posisi objek tidak akurat. Tanpa koreksi geometrik, posisi objek pada citra bisa bergeser dari lokasi sebenarnya. Hal ini membuat peta yang dihasilkan tidak sesuai dengan koordinat geografis di lapangan. Contohnya, sungai atau jalan bisa tampak melenceng dari posisi aslinya. Lalu yang kedua, distorsi bentuk akibat topografi. Perbedaan ketinggian permukaan bumi, contohnya gunung, lembah, dan bukit, menyebabkan citra tampak miring atau terdistorsi. Tanpa ortorektifikasi, ukuran dan bentuk objek menjadi tidak proporsional. Misalnya, bangunan tampak miring atau area lereng tampak tertarik ke satu arah. Lalu yang ketiga, kesalahan pengukuran jarak dan luas. Citra yang belum dikoreksi tidak memiliki skala yang seragam di seluruh area. Akibatnya, pengukuran jarak, luas, atau arah menjadi tidak akurat. Dampaknya, hasil analisis seperti perhitungan luas hutan, sawah, atau garis pantai bisa salah. Baik, yang selanjutnya, yang keempat, sulit digabung dengan data spasial lain. Citra yang tidak dikoreksi tidak sejajar dengan peta topografi, batas administrasi, atau data geospasial lainnya. Saat dilakukan overlay, posisi antar data bergeser dan hasil analisis menjadi tidak sinkron. Lalu yang kelima, kesalahan dalam analisis perubahan atau time series. Analisis perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu membutuhkan citra dengan posisi yang sama. Jika citra tidak dikoreksi, muncul pergeseran semu yang dianggap sebagai perubahan lahan. Lalu yang keenam, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Citra yang tidak akurat bisa menyesatkan dalam perencanaan dan pembangunan. Misalnya, salah menentukan lokasi rawan berencana, batas lahan, atau zona konservasi. Hal ini dapat berdampak serius terhadap kebijakan lingkungan dan tata ruang. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu korelasi dalam analisis citra satelit, baik radiometrik maupun geometrik, sangat penting untuk menjamin keakuratan data dan hasil interpretasi. Koreksi radiometrik diperlukan agar nilai reflektansi pada citra benar-benar mencerminkan kondisi permukaan bumi dengan menghilangkan pengaruh atmosfer, perbedaan sensor, dan variasi pencahayaan. Tanpa koreksi ini, analisis di NDVI atau klasifikasi tutupan lahan akan menghasilkan data yang bias atau tidak konsisten antar waktu. Sementara itu, koreksi geometrik dan ortorektifikasi memastikan bahwa posisi setiap piksel pada citra sesuai dengan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Hal ini penting untuk pemetaan, pengukuran jarak dan luas, serta integrasi dengan data spasial lain. Tanpa koreksi geometri, citra dapat mengalami distorsi posisi, kesalahan skala, dan kesalahan interpretasi spasial. Dengan demikian, koreksi citra merupakan tahap krusial sebelum analisis lebih lanjut, karena menjamin akurasi radiometrik, ketepatan spasial, dan konsistensi temporal yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan geospasial yang andal. Sekian dari saya, terima kasih.